Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sesuai dengan janji saya akan share caranya untuk memulihkan bengkak kaki ayam karena todon ya. Baik luka yang masih baru ataupun luka yang sudah cukup lama ya. Bengkaknya cukup besar ya teman-teman ya. Ini salah satu pacak saya. Ini dinamakan Sarkali oleh pemilik lama karena kakinya yang sebelah sini pada waktu saya beli itu bengkaknya besar teman-teman. Dari sebelah sini sampai ke telapak kakinya bengkaknya besar. Ayamnya pincang tetapi masih cukup bisa kawin ya, walaupun agak kesulitan ya teman-teman ya. Saya berani membeli karena kualitasnya cukup bagus dan saya juga bisa mengobati, makanya saya memberanikan diri walaupun harganya agak sedikit mahal teman-teman ya, karena saya yakin bisa menyembuhkan. Dan alhamdulillah ini sudah sembuh ya. Saya pikir ini total karena telapak kakinya sudah sininya juga cukup normal ya, hampir tidak terlihat bekas luka apapun di sini. Kita akan lihat ya. Mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa mencontohkan luka yang lama karena ada di file saya yang lama, jadi tidak sempat saya pindah, mungkin kehapus ya teman. Nah ini kapalnya tinggal sisanya cuman ini. Nah tapi ketika dilihat dari samping ini juga sudah normal ya teman. Ini tadinya bengkak luar biasa besar ya. Saya sudah berhasil menyembuhkan model todon seperti ini sudah 3 kali nih, ketiga kalinya, jadi saya sudah yakin bahwa metode saya cukup efektif. Lalu kemarin saya sempat menyembuhkan juga bengkak yang ada di sebelah sini, punya kawan karena kena bekas pukul. Ya dia ada nanah di sini ya, bengkak besar dan ayamnya sangat sepertinya sangat kesakitan. Saya selesaikan juga dan alhamdulillah normal. Seperti sedia kala teman-teman ya, tanpa menggunakan obat-obat yang terlalu mahal ataupun obat dalam, cukup obat luar ya. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara mengobatinya ataupun alat-alat apa yang perlu disiapkan. Yang pertama, teman-teman siapkan jarum ya. Hari ini saya praktekkan pakai bulu aja karena nanti di YouTube takutnya kena banned ya. Ini ibaratkan ini jarum ya. Teman-teman siapkan jarum dengan ukuran yang cukup kecil, jangan jarum yang besar ya. Jarum yang ukuran kecil. Lalu kemudian alkohol untuk mensteril jarum tersebut. Yang berikutnya teman-teman membutuhkan salep. Salepnya yang saya gunakan adalah Thrombopop gel. Beberapa teman-teman tanya Thrombopop gel itu apa. Jadi dia tuh salep untuk menghilangkan bengkak atau menyembuhkan bengkak lebam seperti itu. Harganya cukup mahal, paling sekitar 40-an, 34 atau 40. Tapi ada merek lain yang fungsinya cukup sama dan harganya sekitar 22.000 atau 23.000. Mereknya Hiko. Jadi kandungannya heparin ya, Hiko. Nanti mungkin akan saya lampirkan di tampilan ya. Itu untuk membantu melancarkan peredaran darah yang ada di seputar kaki. Ya. Saya akan menjelaskan mulai dari luka yang baru, teman-teman. Luka yang baru bengkak di sini karena ayam mungkin tumpuannya tidak bagus ketika memijak, bertarung, atau ayam pukulannya terlalu besar teman-teman, jadi akhirnya bengkak, mengakibatkan bengkak ya. Ketika bengkaknya masih baru, teman-teman tolong diraba ya. Ini bisa diraba di bagian sini, biasanya di sini bengkaknya teman-teman ya, di sini ataupun di sebelah sini. Silahkan diraba. Kalau masih hangat berarti masih ada infeksi di dalamnya, masih ada nyeri di dalamnya. Teman-teman bisa kasih Thrombopop gel, dibalurkan ke sekitar kaki sini setiap pagi ataupun sore 2 kali sehari untuk membantu melancarkan peredaran darah di sini. Dan teman-teman ingat, jangan pernah sekali-kali dikasarin ya. Jangan dipencet-pencet atau diapa-apain, biarin seperti ini. Tapi ayam jangan ditaruh di rak seperti ini. Kalau bisa ditaruh di karpet ataupun di pasir teman-teman. Dan jangan sampai ayam itu lompat atau naik turun, untuk menjaga lukanya biar tidak terlalu parah lagi. Nah, karena apa? Karena luka tedon seperti ini
tidak bisa dikasar teman-teman ya, tidak bisa dikasar. Ini lukanya luka dalam, jadi tidak bisa dikasar. Jadi kita perlu kesabaran. Makanya kalau dirasa ayamnya itu cukup mahal, ya kita telatenin. Tapi kalau ayamnya itu harganya agak sedikit murah, daripada kita membuang-buang waktu untuk merawat, ya mungkin bisa kita jual, kita ganti ayam yang lain yang lebih siap. Ya, ini. Oke. Kemudian biarkan selama 1 minggu sampai 2 minggu diolesin pakai Trombogel atau Hiko tadi. Diolesin sampai lumayan dingin ya. Diraba seperti ini, dingin tidak panas. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini caranya kok simpel. Nah, kadang-kadang ini tidak terpikirkan oleh teman-teman, tapi saya sudah membuktikan 3 kali bahkan 4 kali teman-teman ya. Dan sembuh total. Ini kita ibaratkan jarum teman-teman. Ini kita ibaratkan jarum. Caranya bagaimana? Caranya di bagian yang paling bengkak, entah di sini atau di sini atau entah di sini ya teman-teman ya. Silahkan ini kan apa namanya, jarumnya ditusukkan ke bagian yang paling bengkak. Pelan saja dan jangan sampai mengenai tulang. Nah, ditusukkan teman-teman di sini. Pelan aja di bagian paling teman-teman rasa paling bengkak atau di sini infeksinya terlihat ya teman-teman ya. Langsung ditusuk aja. Ya, ini berapanya ditusuk ya teman-teman. Tusuk sampai agak dalam, angkat. Nanti akan keluar darah tapi tidak banyak teman-teman. Lalu di bagian yang lain lagi satu. Nah, misalnya di sebelah sini ada bengkak. Tusuk aja agak miring seperti ini misalnya. Nah, yang penting jangan sampai ke tulang. Cukup di sini aja. Nanti kalau bengkaknya di sini misalnya, ya di sini. Nah, jangan kasar-kasar teman-teman. Ya, kita cukup tusuk set. Habis itu kita olesin tadi Trombogel ataupun Hiko. Biarin aja teman-teman, biarin. Kegiatan tersebut kita ulangi mungkin 1 minggu bisa 1 kali untuk pemula, untuk awal-awal ya. Tapi ketika sudah agak mulai berkurang bisa nyoba 2 kali. Misalnya Rabu sama Sabtu kita tusuk lagi. Nah, kalau sekiranya lukanya tusukan sudah hilang, kita tusuk lagi teman-teman. Nah, jadi kita carikan dia jalan keluar darahnya untuk keluar atau cairan kuningnya itu untuk keluar, itu cairan infeksi. Nah, caranya memang sangat sederhana. Kok seperti itu? Dan jangan dipencet-pencet teman-teman. Sama sekali tidak boleh dipencet-pencet. Hanya cukup diraba seperti ini lalu ditusuk. Nah, cara ini mungkin terlihatnya sepele ya teman-teman ya. Tapi mau dipungkiri bagaimana, saya sudah berhasil menyembuhkan luka seperti ini 4 kali dan normal. Ini mungkin teman-teman melihatnya ini normal ya, ini normal seperti ini ya, normal. Nah, sama seperti yang sebelah sini, ini juga sama seperti sebelah ini. Tapi dulu ini, wah ini bengkaknya sampai ke sini, sampai kakinya seperti kaki gajah ya. Nah, dia kalau jalan pincang. Tapi sekarang alhamdulillah normal ya. Ini kita berbicara tentang cara menormalkan. Tapi kalau berbicara untuk bagaimana ayam ini kalau tarung boleh lagi apa enggak, saya kurang tahu teman-teman, karena saya bukan orang yang suka ngabar ya teman-teman. Jadi buat saya ayam boleh seperti ini, kawin normal, dia jalan normal, itu buat saya sudah termasuk alhamdulillah teman-teman. Saya syukuri sekali. Jadi kalau masalah untuk diabar lagi kurang tahu, teman-teman nanti mungkin bisa mencoba sendiri ya. Nah, kemarin kasusnya juga ada di sini. Ini bengkak lebam sampai segini. Dulu ketika saya belum tahu caranya, saya bedah di sini teman-teman. Saya bedah. Nah, tapi ketika salah bedah pun darahnya keluarnya luar biasa. Nah, dulu saya bedah kalau tidak salah saya gini posisinya, seret gini. Wah, ini di sini waduh darahnya dan ayamnya ngeluh karena saya jahit ya. Tapi kemarin saya lakukan ini. Ada ayam teman, ini bengkaknya sampai menonjol seperti ini ya. Ya. Cukup saya tusuk-tusuk 1 2 3 4 tusukan. Saya ulangi 4 hari kemudian 4 tusukan. Alhamdulillah sekarang normal seperti sedia kala seperti ini. Kemarin dia ke tempat saya dan terkagum-kagum dengan metode saya ya. Yang metode saya itu sebenarnya metode apa ya? Metode biasa aja, tapi ternyata manfaatnya luar biasa besar. Ini buat teman-teman, dan buat teman-teman ayamnya yang mempunyai daya pukul besar. Ayamnya muda tapi mempunyai kemampuan memukul dengan keras ya.
lebih baik saran saya, ini bukan endorse teman-teman ya, dikasih kaitong teman-teman, karena itu kandungan vitaminnya dan kalsiumnya besar, jadi mengantisipasi ayam biar tidak todon seperti ini teman-teman. Nah ini kalau dibilang menyembuhkan todon sama bubul bagaimana ya, agak beda lagi, tapi ada unsur kesamaan yaitu ditusuk. Cuman kalau todon nanti akan saya jabarkan kalau bubulen akan saya jabarkan di konten yang selanjutnya teman-teman. Ini yang pertama kita atasi ininya dulu aja, tedon ini, karena saya banyak ketemu dengan orang senior, dia tidak mampu menyembuhkan tedon ya, padahal dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, tapi katanya kalau tedon ampun kan ya. Tapi ternyata saya mampu menyembuhkan. Nah ini normal. Nah ini yang punya aja kemarin saya kabarin ketika ini sembuh, gak percaya, tanya-tanya ke saya caranya bagaimana. Nah kalau kemarin masih saya rahasiakan, tapi hari ini tidak saya rahasiakan karena saya sudah putuskan untuk membuat channel YouTube. Jadi semua ilmu-ilmu yang bermanfaat akan saya bagi di sini, tips-tips yang berguna saya akan bagi di sini. Makanya teman-teman kalau ini dianggap penting silahkan subscribe teman-teman ya, biar tidak ketinggalan mungkin update informasi apa saya, tip terbaru dari saya yang mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Ini dipakai silahkan, tidak dipakai silahkan, dicoba silahkan. Kalau misalnya malas mencoba ya silahkan teman-teman ya. Kalau buat saya, asal ini tidak membuang banyak uang, kenapa tidak dilakukan ya. Toh juga akan hasilnya bermanfaat buat ayam teman-teman yang ada di rumah. Oke, ini sekian dari saya. Sampai ketemu di konten-konten yang selanjutnya, masih banyak akan saya bahas ya. Kayak misalnya kayak meracik pakan dengan irit ya, bahan murah tapi hasil maksimal tidak kalah dengan pakan yang mahal. Nanti akan saya jelaskan di konten-konten berikutnya. Masih banyak-banyak dari saya tip ya. Semoga bermanfaat. Salam Aska Jaya Farm. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.